adalah Republik Indonesia Arab. Wah, pokoknya judulnya dan seru-seru. Waduh. Jangan ganti-ganti nama loh. Indonesia Republik Indonesia Arab. Karena sekarang Indonesia sudah menjadi negara Arab. Luar biasa. Arab dijilat pantatnya, ya sak kremi-kreminya, sak cacing-cacingnya, sak tai-tainya semuanya dijilat sama orang Indonesia. Kecuali anggota Galarua, anti amit-amit ya. Tapi memang kenyataannya di hari-hari ini terjadi penjilatan sempurna kepada orang-orang Arab. Ya, bahkan tidak kalah hebat, anaknya SBY pun sekarang ingin menjadi Arab. Luar biasa. Sementara Anies Baswedan si Arab itu mengaku-ngaku seorang pribumi, mendadak AHY ya mengaku-ngaku dia adalah habaib. Luar biasa. Ngeri ya, saya jadi tambah bingung nih tambah orang Indonesia nih. Aduh. Kenapa sih nggak bangga? Saya mah orang Tionghoa bangga ya saya ya. Saya Tionghoa kenapa? Emang kenapa kalau saya Tionghoa? Ya kan, saya mah bangga-bangga aja, ya kan, nggak usah ngaku-ngaku Arab, ya nggak usah ngaku-ngaku. Kalau orang Indonesianya nggak mengakui saya orang Indonesia juga nggak apa-apa, ya kan? Aduh, karena eranya sekarang paradigmanya adalah warga negara dunia, ya. Apa namanya? The word nationality. Kemarin kita membahas ya waktu saya belajar itu di dalam waktu saya les bahasa itu kita diajari satu topik ya warga negara dunia ya. Kita diajari satu tema warga negara dunia ya. Apakah kewarganegaraanmu? Orang bingung. Nah, dengan banyaknya refugee di Eropa ini, maka orang-orang dia tidak mereka kalau ditanya kamu warga negara apa, mereka bingung karena mereka belum punya warga negara Eropa, baik Jerman, Polandia, Belanda atau Prancis, tapi mereka sendiri sudah nggak punya paspor. Jadi waktu mereka ditanya banyak yang bohong ya. Misalnya dia ini orang Maroko, karena orang Maroko kan nggak boleh masuk, pasti ditolak. Kalau orang Maroko ngajuin suaka pasti ditolak. Maka dia kan ngaku-ngakunya dari mana, Somalia, misalnya begitu kan. Jika dari mana, dari Somalia, paspornya mana, nggak ada, hilang. Buang, padahal dibuang ya. Dan nggak mungkin, karena administrasi imigrasi mereka kacau sekali, yang di Somalia, yang di mana mereka nggak bisa ngecek. Tahunya pokoknya dari bahasanya. Akhirnya, makanya kalau interview harus pakai bahasa aslinya ya. Wah, itu menarik sekali. Nah, jadi kewarganegaraan itu udah menjadi bukan masalah lagi. Ya, sekarang kasusnya saya misalnya kan. Wah, ya saya sekarang sudah punya paspor Belanda. Mau apa ya kan? Tetapi apakah saya adalah orang Belanda? Udah bukan, jelas bukan. Bahasa Belandanya masih belepotan, ya kan? Ngomongnya bahasa Indonesia, mukanya Cina, paspornya Belanda. Bingung kan? Coba warga negara apa coba saya ini? Ya, paspornya Belanda, mukanya Cina, ngomongnya bahasa Indonesia. Ya kan? Tiap hari ya kan misui misui Arab Indonesia. Ya kan, kerjaannya misui wong Arab di Arab Indonesia Arab ya kan. Nah, jadi saya warga negara apa, kebangsanya apa dong? Kalau warga negara sudah jelas, warganya negaranya di Belanda. Tapi apa kebangsaan saya? Apakah Tionghoa? Bingung sekarang. Tetapi kalau ditanya, saya jawab saya warga negara dunia. Wah, itu semua setuju. Ya. Jadi kita semua eranya dari warga negara internasional. Tetapi khusus Indonesia, walaupun orang Indonesia pengen sekali menjadi orang Arab, ya, bahkan kemarin ada orang Tionghoa satu tuh si Agustan yang ngomong sama saya antum ana ya. Saya lupa tak bales, lupa tak ngomong, kamu antum ana sejak kapan kamu jadi Arab? Cina. Kalau Cina ngaku-ngaku Arab. Itu saya lupa tak bales begitu ya. Waktu saya dengarkan siaran ulangnya, ternyata dia ngomong antum-antum ke saya ya. Wah, itu kalau ketemu sekali lagi tak semprot itu. Kamu Cina aja, Cina lole lu ngomongnya Arab lu. Ya kan? Lagu juga. Nah itulah orang Islam kalau udah bau Islam mau Cina mau apa pengen jadi Arab, lomba-lomba pengen jadi Arab karena apa? Karena dia pikir
Kalau dia sok-sokan jadi Arab, dia bisa diakui sama Arab. Enggak ya. Bahkan orang-orang Islam, para refugee yang datang ke Eropa, kalau Anda lihat ya, orang-orang dari Syria, ya, itu kelas 2. Kelas satunya orang Irak, ya. Orang Irak itu kasta paling tinggi. Nah, ya kan? Karena mereka selalu ngaku-ngaku Hashimid, keluarganya Muhammad. Karena apa? Karena dari zamannya Abbasiyah kan. Mereka bangga dengan Arabnya yang paling bahasa Arab yang paling sempurna. Ya mereka karena disitulah Islamic Golden Age kan. Nah, kelas 2-nya itu adalah orang-orang dari Syria. Ya, kelas 3-nya itu nanti orang-orang dari Yaman. Ya. Kelas 4-nya itu nanti orang-orang dari Iran, kelas 5-nya orang-orang dari Kurdis, suku Kurdis. Ya. Nanti kelas 6-nya itu campur ya, Maroko, Libya, dan seterusnya. Nanti kelas 6-nya itu adalah orang-orang sebentar, saya lupa namanya sukunya itu ya, yang perbatasan Iran sama Irak yang dikejar-kejar. Saya kok jadi lupa nama sukunya itu ya. Yang dikejar-kejar sama ini ya, yang dikejar-kejar sama dikejar-kejar sama orang Irak, tetapi juga dipersekusi sama orang Iran. Kasihan sekali ya. Yang anaknya dulu suka makan di rumah saya. Aduh, saya sampai lupa namanya ya, sukunya itu. Udah lama enggak ketemu anak ini, saya lupa ya. Jadi menarik sekali ya. Ternyata ada kelasnya ya, dan mereka memandang rendah bener loh. Nengok kayak gini memandang rendah loh. Ya. Sadis ya. Makanya Anda apalagi Cina lu mau belaga jadi Arab, dikentutin lu sama Arab-Arabnya ini. Ya, sejak kapan lu hubungan sama Muhammad? Pokoknya makin dekat dengan Muhammad makin bangga mereka. Ya kan? Makanya mereka berusaha pakai celakan ya. Saya paling jijik itu kalau ada orang Cina itu laki-laki terus pakai celakan begitu ya. Itu saya jijik banget loh. Jijiknya bukan karena saya rasis, bukan ya. Karena kayak bencong kan. jadi aneh gitu loh, ini orang ini jadi kayak orang sakit kan. Wah, deket-deket udah orang Cina pakai celakan begitu, kayak Agustan itu kan pernah pakai celakan juga kan. Aduh, itu tuh benar-benar menjijikan sekali ya orang-orang begitu. Muhammad juga celakan ya. Muhammad itu kan juga celakan juga. Itu ada hadisnya aja, Muhammad itu celakan itu. Nah, ngeri ya. Ngeri. Akhirnya Anda semua akan diarabkan ya sama si Anies Baswedan. Termasuk Gilbert Lumoindong. Akhirnya Gilbert Lumoindong kan lagi nganti mau jadi Arab kan si Gilbert ini kan. Lagi nanti namanya bukan Gilbert Lumoindong lagi kan. Namanya mau diganti kan si Gilbert itu kan. Jadi namanya kalau nggak salah Muhammad Gilbert bin Abdullah kalau nggak salah namanya mau diganti itu si Gilbert Lumoindong itu. Wah ngeri ya. Nah saudara, kita hari ini mendengar banyak isu-isu. Yang pertama adalah Jakarta mulai ngaji di pinggir jalan, ya ngaji di pinggir jalan. Kedua, ya FPI lagi ya, FPI menghimpun massa menolak pembangunan gereja di Cilegon. Nah, kemarin Pak Topik sudah bernubuat itu nanti kena tsunami itu nanti Cilegon. Yang ketiga, ya isu yang ketiga itu ya ketangkepnya itu ya ketangkepnya apa itu mafia minyak minyak goreng ya. Tiga isu ini harusnya kita hari ini membahas ini ya, membahas Ukraina karena kemarin kan si Menteri Perdagangannya kan menyalahkan Ukraina. Itu salahkan Ukraina, kenapa perangnya nggak berhenti-berhenti. Kok orang ini, loh minyaknya dari kita, kok nyalakannya Ukraina. Kalau minyaknya dari Ukraina lah baru minyaknya ada di kita kok. Ya ternyata ditimbun. Tapi saya yakin itu bukan itu bukan masalah itu ya. Bukan masalah sepele itu maling teriak maling itu ya ceritanya minyak goreng itu. Nah, saudara, makin kenceng ya penolakan gereja ya. Terus ada lagi kemarin tanda tangan itu ya ada ngeri ya, ngeri. Bagaimana akhirnya Indonesia dengan segala macam retorikanya berusaha mengarabkan rakyatnya sendiri, ya.
Nah, ini sudah isu yang lama bahwa sulit Anda melihat Hari Kartini kemarin, coba apa kabar Hari Kartini? Jilbaban semua kan? Hari Kartini kemarin apa? Hari namanya bukan Hari Kartini tapi diganti ya sekarang namanya kalau nggak salah ya. Memperingati Hari Aisyah ya. Nah, makanya di Hari Aisyah itu orang berbondong-bondong pakai jilbab, sudah nggak pakai kebaya lagi ya. Sudah bukan emansipasi wanita, tetapi berbondong-bondong untuk menjadi istri kanak-kanak, ya, istri kanak-kanaknya para ustadz dan para habaib. Ya, jadi tanggal 21 April itu sudah dinobatkan bukan lagi menjadi Hari Kartini, tetapi Hari Aisyah. Ya, wah ngeri saudara kalau udah menjadi Hari Aisyah begitu. Waduh, kemarin Syekh Puji aja ngawinin anak 12 tahun udah nggak dihukum lagi ya, polisinya sampai bosen ya. Polisinya sampai bosen. Saya pujinya tambah nantang lagi ya. Tambah nanti coba lihat tahun depan nanti kawin lagi sama anak 6 tahun. Tambah lama, tambah gila itu ya memang saya puji satu. Hari Aisyah ini. Wah serem. Ini ya, aksi damai tolak keberadaan. Ini ya judulnya, tolak keberadaan dan perizinan pembangunan gereja di kota Cilegon. Ini sudah bangsat, biadab, anti Pancasila. Ya ini Galarua harusnya kita protes. Kita harus protes. Ini anti Pancasila. Dia harus ditangkap, ini nomornya nih ya. Dia harus ditangkap, dimasukkan penjara. Itu kan penanggung jawabnya itu kan. Harus ditangkap, masuk penjara. Kenapa? Itu anti Pancasila. Ini bangsat biadab kalau Jokowi diam saja. Kalau sampai Tito Karnavian dan Kapolri diam aja, bangsat biadab kalian semua nih. Iya kan? Bangsat biadab. Karena ini sudah terang-terangan tolak keberadaan. Begitu bilang tolak keberadaan, loh berarti udah nggak boleh kan? Belum lagi ngajuin izin, pokoknya nggak boleh aja. Itu udah bangsat biadab itu. Itu sudah tindakan anti Pancasila. Itu sudah melanggar. Ini kudu ditangkap. Ini sudah namanya permufakatan jahat melawan Pancasila. Ini permufakatan jahat. Mereka sedang ada ya pasal permufakatan jahat ya. Permufakatan jahat melawan Pancasila. Ya. Nah, biar nampak muka saya nih ya, supaya tahu nih. Nah, supaya tahu. Nah, ini kalau yang seperti ini dikasih izinnya, Pak, izin unjuk rasa seperti ini, berarti apa? Ya berarti implisitnya mendukung dong, Pak. Gitu. Yang loh, bukan cuma implisitnya, ini sudah terang-terangan, Pak. Ya, itu dia. Ini udah terang-terangan mendukung. Ya, ini ya, kalimat tolak keberadaan dan perizinan pembangunan gereja, ini adalah sebuah penolakan terang-terangan terhadap Pancasila. Apalagi kemudian mereka mengumpulkan orang ya, rame-rame ini dengan ada koordinatornya, bukan spontan. Kalau spontan namanya mungkin merasa resah. Ini mereka dikoordinir. Ini namanya permufakatan jahat melawan Pancasila. Ini sudah makar. Ini makar. Ya, melawan konstitusi yang sah. Harusnya dipenjara, cuman bangsat biadab Jokowinya juga sama Wapresnya kan diem aja, pura-pura bego kan, pura-pura nggak tahu. Coba kalau yang bikin orang Kristen, ya kan? Berarti di Papua juga boleh dong, harusnya boleh kumpul-kumpul begitu. Kenapa kalian malah tangkepin satu-satu? Kan kurang ajar. Orang Papua begitu lagi kumpul demo langsung ditangkepin satu-satu, digebukin kan? Nah ini bangsat biadab, orang-orang Islam bikin begini diizinkan. Bangsat biadab polisinya nih. Polisi bangsat biadab, Wapresnya bangsat biadab, ya Mendagrinya bangsat biadab, kayak gini diizinkan, ya kan? Harusnya ditangkap, masuk penjara, harus masuk penjara. Kenapa yang begini diizinkan? Sementara orang Papua begitu turun ke jalan mau demo langsung ditangkapin, digebukin di pinggir jalan, digebukin ya, waktu mereka demo itu digebukin, ditangkapin, digebukin, diseret kayak anjing orang-orang Papua ini. Nah, mereka ini sudah terang-terangan ini permufakatan jahat melawan Pancasila. Ya. Nah, ini nggak benar ini, ya. Ini nggak benar. Nah, kalau sampai gerejanya juga pasrah saja ya goblok, gereja goblok. Ya. Kalau kalian minoritas pasrah saja gereja goblok, makanya kita harus ngelawan. Sebetulnya harusnya ini tugasnya Galarua nih ya. Yang gini-gini langsung ditangkap, ininya diambil, langsung dikasihkan ke Mabes, dilaporkan. Ini kita menggugat ini orangnya nama ini, panggil nomor teleponnya. Nih ya, ulangi ya. Loh.
Ya. Rahmatullah, namanya Rahmatullah ya, pokoknya udah bau-bau Islam namanya ya. Ketua Presidium. Nah lihat ya, Rahmatullah Romeo ini harusnya ditangkap nih, ditelepon, tangkap. Harusnya ditangkap ini. Karena dia permufakatan jahat, melarang orang beribadah. Belum lagi ngajuin, udah dilarang. Apapun alasannya, begitu dia keluar selebaran ini sudah penghasutan. Kenapa saya di DPO tapi orang-orang begini dibiarkan? Kan kalian bangsat biadab pemerintah Indonesia. Ya kan? Sementara saya di DPO, kalian biarkan orang-orang seperti ini. Tangkap dong. Ya, kalau itulah sebabnya saya teriak-teriak, saya caci maki kalian. Ya, orang-orang Islam dan pemerintah Indonesia karena terjadi seperti ini terus-menerus dan dibiarkan. Selalu lagi kejadian lagi. Ya, ruwet. Ya. Angel. Si Mahfud MD itu benar. Ya, harusnya dia yang tangkap si Mahfud MD, si Menko Polhukam ini. Bangsat ini Mahfud. Mahfud, bangsat kau. Mahfud, dengar Mahfud. Mahfud MD, dengar, bangsat kau. Tangkap nih orang nih, bangsat. Tangkap. Ya, Saifuddin diuber-uber. Ya, ini nggak ditangkap nih. Diam aja si Mahfud ini. Bangsat juga si Mahfud ini ya. Soalnya karena kaumnya dia sendiri orang Islam juga kan. Harusnya ditangkap nih orang ini nih, ketua presidium yang melarang tadi ya. Melarang untuk orang beribadah itu harusnya ditangkap. Ya. Mahmud, bangsat kau. Mahmud, dengar bangsat kau. Tangkap nih orang nih. Si Rahmatullah Romeo tangkap. Jangan kamu diam aja. Ya, kamu bisa teriakin orang, Saifuddin segala macam, orang begini kamu diemin. Wah, nggak benar si Mahmud ini ya. Nggak benar. Kenapa saya caci maki kamu? Karena kamu nggak adil. Ya. Untung saya nggak kepikiran buat ngebom Istiqlal ya. Coba kalau orang-orang Kristen diajari kayak gitu ya, untung nggak. Kita tuh cuma diajari untuk apa? Kita mengatakan suara kenabian. Sekeras apapun, nggak apa-apa. Boleh. Kalau Anda mau kayak saya, Anda harus jadi nabi dulu. Kalau Anda nggak boleh jadi kayak saya. Kalau Anda bukan nabi, Anda nggak boleh. Karena saya nabi, saya boleh ya. Saya boleh ngomong begini. Ya. Nah, karena apa? Karena ada hal-hal seperti ini, ya. Nah, karena ada hal-hal seperti ini, itulah sebabnya saya marah, itulah sebabnya saya teriak, itulah sebabnya saya ngamuk, ya. Tiap hari saya misui orang Islam Indonesia, karena hal-hal seperti ini dibiarkan, ya. Nah, hal ini dibiarkan sama si Mahmud, sama Jokowi, sama si Maruf Amin, Yusuf Kala, pura-pura bego, betul nggak? Ngeri ya. Waduh, dasar si Mahmud tolol, dasar menteri goblok lu. Menteri goblok, coba kamu berani, selesai Indonesia. Ya, coba Jokowi punya nyali, ya. Karena di dalam hati kecilnya mereka takut kepada Allah. Makanya nggak aman-aman coba. Coba kalau kamu tidak takut sama Allah, aman Indonesia. Ya, Mahmud, kalau kamu tidak takut sama Allah, aman Indonesia. Ya Jokowi, kalau kamu tidak takut sama Allah lagi, maka aman Indonesia. Karena Allah itu bukan sesuatu yang perlu ditakutin. Anda seharusnya lebih takut kepada konstitusi Pancasila daripada kepada Allah. Salah kamu. Yang gini-gini nih dibiarkan nih. Ya kan? Yang gini biarkan. Gimana saya nggak ngamuk coba. Tiap hari kita pisu-pisu orang itu. Padahal saya cuma tinggal tenang saja di sini menikmati hidup. Ya kan? Tetapi karena di dalam kasih itu orang yang punya cinta yang melimpah. Kalau ada ketidakadilan dia marah, ya. Kayak cinta saya melimpah buat Indonesia, sehingga ada ketidakadilan seperti ini saya marah.